Shalom teman-teman, selamat datang di podcast kami lagi. Nah, di podcast ini kita ada bahasan sesuatu yang menarik ya Tante ya. Iya. Bahasan tentang anak-anak yang spesial di mata Allah, terutama di mata Yesus. Kita kan waktu baca di Matius 19 ayat 13 sampai 15, terus di Markus juga di Lukas. Di situ Tuhan Yesus seperti menggambarkan bahwa anak itu begitu spesial. Ada dulu waktu saya sekolah minggu ada gambar Tuhan Yesus sama anak-anak. Tuhan Yesus meluk anak. Itu kenapa anak begitu spesial sih buat Tuhan Yesus? Kenapa Tante? Anak merupakan anak itu memang spesial di mata Tuhan, karena kita tahu juga ya di dalam Mazmur 127 juga dikatakan bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi ketika anak-anak itu diasuh dengan benar, maka dia akan menjadi alatnya Tuhan. Nah, tadi kamu dikatakan bahwa anak-anak itu memang spesial ya. Terus tadi di mana? Di Matius 19. Matius 19, di Markus 10 juga di situ dikatakan bahwa anak-anak itu yang mempunyai kerajaan surga. Iya, anak-anak yang punya kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Saya punya anak, toh. Berarti anak saya yang punya kerajaan. Mana kuncinya? Nah? Iya sih, sebetulnya ayat itu sebetulnya kalau kita lihat sebelum ayat itu kan waktu itu orang-orang membawa anak-anak untuk datang untuk supaya Tuhan Yesus jamah mereka dan diberkati. Tapi murid-murid Yesus itu marah dan menolak mereka untuk mendekat sama Yesus. Makanya dituliskan di situ di dalam ayat itu dikatakan Tuhan Yesus marah. Kamu jangan sampai menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Karena apa? Karena ketika kamu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka gitu loh. Dan kita tahu bahwa anak-anak itu kan memiliki kepolosan. Anak-anak itu memiliki kerendahan hati. Anak-anak itu memiliki iman yang teguh, percaya gitu loh. Nah, kadang-kadang ketika kalau kita ngomong sama anak aja, mereka tuh mudah percaya toh. Iya. Dan mudah untuk disesatkan. Iya. Nah, oleh sebab itu kita harus ngasih pelajaran yang benar-benar. Nah, makanya ada sekolah minggu. Karena apa? Dengan adanya sekolah minggu, kita bisa mendidik anak-anak itu supaya ngerti firman, supaya tahu tentang kebenaran, supaya anak-anak itu nanti jadi generasi yang benar-benar hidup di dalam kekudusan, ketaatan sama Tuhan gitu. Berarti intinya bahwa Tuhan Yesus juga ya tadi nggak pengen anak-anaknya tersesat ya Tante ya? Iyalah, keselamatan itu juga dibutuhkan untuk anak-anak. Jadi bukan orang-orang tua saja yang butuh selamat, anak-anak juga butuh keselamatan gitu. Jadi makanya kita perlu sekali anak-anak itu dididik dengan benar. Anak-anak dibawa mereka takut sama Tuhan. Supaya apa? Mereka bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan mereka itu nanti jadinya generasi yang takut sama Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan. Kalau orang tua ya, selaku orang tua tidak mendidik anak dengan benar, terus mereka tidak hidup di dalam takut sama Tuhan, nanti kan kasihan banget gitu loh. Nah, kenapa Tuhan juga bilang kalau kamu nggak seperti anak-anak, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Karena anak-anak itu nggak ada kesombongan gitu loh. Mereka tuh rendah hati, mereka gampang percaya, mereka nggak tega gitu, berbelas kasihan. Di firman Tuhan juga dikatakan ada orang yang butuh makanan. Nah, anak-anak itu nggak mikir nanti gimana aku, tapi serahkan makanan itu sehingga bisa memberkati 5.000 orang laki-laki loh. Berarti kalau kita hitung-hitung 12 ribu lebih orang-orang yang bisa menikmati
mujizat Tuhan itu gara-gara seorang anak. Dari 5 ketulah dan 2 ekor ikan. Iya betul itu. Jadi anak-anak itu luar biasa sekali ketika mereka ditanganin dengan benar. Berarti apa tadi kan tante ngomong gua kalau kita mengajarkan anak salah berarti seperti kayak di Matius 18 tante ya. Kalau kamu mengajarkan anak itu salah berarti lebih baik batu kilangan Iya, di leher. lebih baik itu. Berarti kan sangat fatal banget toh kalau kita mengajarkan anak-anak, maksudnya menyesatkan anak, membuat anak-anak terjerumus. Pernah itu suatu saat tuh, saya waktu anak saya masih kecil, ada orang itu, yo gimana ya, tahu makanan apa? Makanan ini loh, makanan pelet, makanan ikan. Makanan gitu. ikan, oh. Dia bilang gini loh, ini makanan, ini vitamin loh. Makanan meskipun makanan ikan tapi ini vitamin loh. Kamu makan nanti kamu kan jadi sehat. Terus dimasukkan ke mulut anak saya. Nah seperti itu. Itu kan berarti kan anak tuh gampang percaya gitu. Mudah dipercaya nih. Tapi kan seharusnya jangan sampai orang tua itu sampai menyesatkan anak gitu loh dengan apa ya, pengajaran yang menyesatkan itu sangat-sangat fatal sekali, karena memang anak-anak itu butuh dididik dengan benar gitu loh. Nah, kalau dikatakan di dalam Alkitab itu ya di Mazmur 127 ayat yang keempat itu, di situ dikatakan seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi itu merupakan anak panah itu merupakan suatu apa ya, sangat berharga sekali di mata Tuhan gitu loh. Itu akan menjadi suatu hal yang bisa membuat menang sebuah negara ketika anak-anak itu dipersiapkan dengan benar gitu. Itu sangat berharga sekali. Nah, tadi saya katakan bahwa anak itu mudah percaya, tetapi mudah juga sesat. Jadi anak tapi gampang berbelas kasihan. Anak-anak itu tidak sombong, dia rendah hati, dia kadang-kadang memang firman Tuhan itu buat murid-muridnya itu memang sangat luar biasa sekali contoh-contohnya. Tapi Iya. itu berlaku untuk anak-anak secara fisik atau anak-anak secara rohani tante? Tadi kan tante mengatakan bahwa kita mengajar anak-anak supaya tidak sesat. Bagaimana dengan anak-anak rohani, misalkan orang yang baru benar-benar percaya? Itu termasuk anak-anak rohani yang kembali ke anak-anak ini atau bisa ditarik ke anak-anak ini atau enggak tante? Ya termasuk juga kalau anak-anak rohani juga toh ya. Nah, ketika dia pengetahuan firman Tuhannya juga belum banyak, ketika disesatkan itu juga yuk mesti gampang ajaran-ajaran yang tidak baik itu kan akhirnya membuat dia gampang mudah sekali tersesat gitu. Jadi ya harus belajar, harus diberikan pengetahuan firman Tuhan dengan benar. Jadi kalau baru kenal sama Tuhan ya, meskipun sudah besar kayak itu. Tapi Tuhan itu pasti tolong ketika dia memiliki kerinduan, maka Tuhan juga kan kasih Roh Kudusnya toh untuk membimbing. Ketika kita mau hidup lahir baru, percaya sama Tuhan, terus bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya atas hidup orang itu. Kan percaya toh Lukas ya, ketika kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pimpinan Tuhan. Memang awalnya anak-anak rohani ya Mas Yan, tetapi nanti lewat proses kehidupannya dia akan menjadi dewasa rohanianya. Kalau hidupnya ini mau hidup dipimpin dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Allah. Dan kita tahu bahwa firman Allah itulah yang memimpin setiap anak-anak Tuhan. Untuk hidup di dalam takut sama Tuhan itu nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, Kas. Yes. Jadi kita memang harus sepenuhnya
nyerahin hidup kita sama Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, memampukan kita hidup di dalam kebenaran, sehingga kita dulunya memang mungkin disebut anak-anak ya, masih anak-anak ya, anak-anak rohaninya masih kanak-kanak, tetapi lewat proses kehidupan itu kita akan menjadi dewasa. Yang dimaksud anak-anak ini adalah anak-anak yang punya kerajaan surga, itu sifat karakternya itu loh, karakternya mereka itu mereka rendah hati, mereka gampang percaya sepenuh gitu loh. Kadang-kadang kita kan orang-orang dewasa tuh pikirannya banyak. Ya. Anak-anak nggak pakai mikir. Nggak pakai pikiran. Tadi saya kasih contoh suruh pelet aja dimasukkan ke mulutnya. Ya. Gitu. Padahal dipikirkan itu makanan salah makanan ikan. Menjerumuskan, gampang disesatkan. Oleh sebab itu memang Tante Desya juga sudah 50 tahun ngajar sekolah minggu. Tetap Tante senang banget ngajar sekolah minggu, karena lewat anak-anak itu kita mempersiapkan untuk menjadi generasi yang benar-benar generasi yang takut sama Tuhan. Kita bisa bekali firman Tuhan, kita bisa bekali dengan contoh-contoh yang baik gitu loh. Meskipun di dalam kehidupan mereka gampang terpengaruh pergaulan. Kadang-kadang keluarga mereka broken home. Mereka kadang-kadang dididik bukan dari orang tua yang percaya sama Tuhan Yesus gitu loh. Tapi sebagai guru-guru sekolah minggu gitu, kita harus bawa mereka di dalam doa, di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan anak-anak juga butuh keselamatan itu. Iya. Jadi yang bisa kita ambil tadi dari konklusinya Tante ya, bahwa anak-anak di sini bukan hanya anak-anak secara fisik, tapi anak-anak rohani juga Tante ya. Iya betul. Dan waktu di Matius 18 mengatakan bahwa kalau kamu tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak ini, kamu tidak akan dapat kerajaan Allah, kalau nggak salah. Berarti kan yang kita ambil adalah sifatnya seperti anak-anak. Seperti anak-anak yang antusias. Saya setuju sama tadi Tante ngomong bahwa anak-anak itu tidak memiliki pikiran yang macam-macam. Saya belajar dari anak saya. Ketika dia ikut ibadah, dia nyanyi aja, asik-asik aja. Dia nyanyi, dia dengerin firman, asik-asik aja. Tapi terkadang kita yang tua ini misalkan dengan musik, kok lagunya fals ya? Kok suaranya singernya gini ya? Jadi terkadang kita distract dengan hal-hal yang seharusnya kita fokus, kita memuji menyembah Tuhan, kita gagal fokus. Tapi ketika anak-anak, mereka asik-asik aja dia menyanyi, dia asik-asik aja dia sama temannya, misalkan temannya nyanyi, temannya kedengar film, dia asik-asik aja mendengarkan itu. Tapi sedang kita yang tua-tua ini kadang ke-distract dengan, jadi pikiran kita terganggu dengan hal-hal yang seharusnya ngapain kita pikirkan itu. Iya, kadang-kadang kita terganggu juga pikiran kita, mikir banyak sekali persoalan hidup. Anak-anak nggak mikir itu. Iya, anak-anak nggak mikir itu loh. Jadi kekhawatiran, ketakutan tuh anak-anak nggak mikir. Jadi mungkin itu yang dimaksud Tuhan, bahwa kadang-kadang orang itu gampang khawatir, tapi anak-anak nggak pernah khawatir. Nah, itu loh. Jadi karakter sifat itu loh. Seorang anak iman percaya sungguh sama Tuhan, kayak pasrah gitu loh. Ya. Nah, itulah yang disebutkan bahwa kalau kamu tidak memiliki sifat seperti anak ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Dan Tuhan marah karena apa? Mereka menghalangi anak-anak untuk datang sama Tuhan. Padahal anak itu juga butuh berkat, butuh firman gitu loh. Anak-anak butuh dekat sama Tuhan toh, betul toh. Dan Tuhan berkati mereka lah. Iya betul. Tuhan pasti memberkati mereka. Jadi tadi teman-teman ya, konklusinya bahwa anak-anak kita tetap harus punya sifat seperti anak-anak. Dalam arti bukan kita menjadi anak-anak terus ya. Kita punya sifat seorang anak-anak di mana kita antusias untuk menyambut kerajaan Allah, antusias untuk mencari Tuhan. Dan jangan macam-macam sama anak-anak lo ya. Di Alkitab berkata anak-anak yang punya kerajaan Allah. Jangan sampai salah mendidik anak-anak. Itu aja teman-teman untuk tema kali ini ya Tante ya. Yang anak-anak spesial di mata Tuhan. Sampai juga untuk tema berikutnya.
tema-tema selanjutnya jangan lupa nonton. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Tuhan berkati. Dan berkati.